Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya luka Fan Yue yang semakin parah dan Tian Huo meminta Chang San untuk memanggil Bai Suo karena Bai Suo pernah mempelajari teknik obat dengan Raja Kura-Kura. Bai Suo yang melihat Fan Yue terluka parah karena menyelamatkan anak Rongxian, ia pun menjadi sedikit bersalah. Bai Suo kemudian memberikan obat buatannya yang bisa meningkatkan fungsi otak dan sedikit mengobati Fan Yue. Lalu ia juga meminta mereka untuk membeli obat untuk Fan Yue. Bai Suo yang telah menjaganya semalaman, dan di saat pagi hari ia yang membuatkan bubur untuknya. Tiba-tiba Fan Yue yang sadar justru keluar dari kamar. Bai Suo yang kembali merasa panik dan memanggil Tian Huo dan Chang San untuk mencari Fan Yue. Yang ternyata Fan Yue sedang keluar jalan-jalan sendirian, dan ketika Fan Yue dalam bahaya, Bai Suo datang untuk menyelamatkannya. Namun anehnya Fan Yue berubah menjadi pria yang penuh perhatian. Hal ini membuat Bai Suo curiga kalau di hadapannya ini bukanlah Fan Yue. Yang ternyata Fan Yue yang berubah menjadi pria yang lembut karena ia telah hilang ingatan akibat efek dari obat yang diberikan oleh Bai Suo. Bahkan Fan Yue tidak ingat identitasnya sendiri dan ia hanya mengingat kalau Bai Suo lah yang telah menyelamatkannya. Bai Suo juga menceritakan semuanya kalau ia bernama Fan Yue yang merupakan ketua siluman dari Istana Hao Yue. Bahkan Bai Suo pun menceritakan semua asal-usul Fan Yue agar tidak ketahuan Tian Huo dan Chang San kalau ia sedang hilang ingatan. Tidak hanya itu, Bai Suo juga sengaja memberitahukannya kalau ia merupakan kekasihnya dan Fan Yue justru mempercayainya. Di saat Fan Yue menggenggam tangan Bai Suo, tiba-tiba Tian Huo bersama Chang San datang dengan menganggap kalau Bai Suo lah yang menggoda Fan Yue. Namun Fan Yue mengatakan kalau ialah yang telah menggoda Bai Suo. Hingga di malam harinya, mereka berdua yang semakin romantis. Tiba-tiba orang seruan Raja Yi datang menyerang dan ingin membunuh Fan Yue. Namun mereka berhasil selamat karena Tian Huo bersama Chang San datang. Raja Yi yang mulai terang-terangan menyerang Fan Yue. Tian Huo pun lalu menceritakan yang sebenarnya kepada Bai Suo kalau ia merupakan anak dari Raja Yi. Sebelum ia bergabung dengan klan siluman Hao Yue di waktu 7 tahun yang lalu, di kota Yi tiba-tiba muncul patung besar yang menyebabkan bencana kelaparan melanda. Karena hal inilah ibunya menjadi persembahan untuk pedang Yi agar seluruh rakyat kota Yi menjadi tentram kembali. Karena jika tidak mengorbankan ratu, maka Raja Yi akan digulingkan. Keserakahan Raja Yi yang merupakan ayahnya tersebut membuat ia kehilangan ibunya. Ia yang sangat marah dan ingin membunuh semua orang. Ia lalu ingin mengambil pedang Yi untuk menghancurkan kota Yi ini, dikarenakan pedang Yi merupakan pondasi dari seluruh kota Yi. Saat itu ia mencoba mencabut pedang tersebut, namun nyatanya ia tidak mampu mengambilnya. Oleh karena itu ia kabur dari kota Yi dan ingin menjadi lebih kuat. Hingga pada akhirnya ia pun bertemu dengan Fan Yue dan bergabung dengannya. Bai Suo yang mengetahui identitasnya membuat ia ikut bersedih. Namun ternyata di luar juga terdapat Mu Jiu yang sedang menguping pembicaraan mereka, yang membuat Tian Huo ingin membunuhnya karena sudah mengetahui siapa jati dirinya. Lalu tak lama kemudian Chang San yang panik datang dengan memberitahukan kalau sang ketua kini dalam masalah, sehingga mereka pun pergi untuk menemuinya. Yang ternyata Fan Yue sedang bermimpi buruk. Ia bermimpi melihat orang-orang terdekatnya mati satu persatu di hadapannya. Hal ini membuat ia menjadi ketakutan.
Di saat Bai Suo datang, Fan Yue yang bangun langsung memeluknya dan menceritakan semuanya kepada Bai Suo. Hingga pada akhirnya Bai Suo pun mencoba menenangkannya. 我看到了血，到处都。当年他究竟忍受了多少痛苦？他们都是你梦里的人。 Sementara Tianhuo yang pergi ke istana untuk membunuh ayahnya tersebut karena ia ingin membalas dendam atas kematian ibunya. Namun tiba-tiba aura jahat tersebut justru menyelamatkan sang ayah. Dan ternyata aura jahat itu merupakan adik kandungnya. Adik kandungnya berubah seperti itu karena dulu adiknya pernah menyelamatkan ia dari serangan pedang Yi ketika ingin mencabutnya, sehingga adiknya tersebut memberikan tulang spiritualnya untuk menyelamatkan ia dari kematian. Hal itu membuatnya ikut bersedih karena ia baru tahu tentang hal ini. Bahkan satu-satunya cara untuk menyelamatkan adiknya ini hanya bisa dengan menggunakan batu tanpa emosi, sehingga sang ayah memintanya untuk membawa Bai Suo ke sini. 因为体内多了一成了怪物，孽石。你想干什么？ Ia pun menceritakan semuanya kepada Bai Suo dan ia merasa bingung antara memilih adiknya atau Fan Yue karena dua-duanya juga membutuhkan batu tersebut untuk menyelamatkan mereka. Setelah itu ia yang pergi tak sengaja bertemu dengan Fu Ling sehingga ia pun menangkapnya. Ia membawanya dan di saat ingin menginterogasinya, seketika Bai Suo pun datang yang sangat terkejut melihat Fu Ling ada di sini. Ia yang ingin balas dendam kepada Fu Ling atas kematian ayahnya. Ia pun mencoba membunuhnya. Namun tiba-tiba datang orang klan Yi untuk menyelamatkan Fu Ling. Bai Suo dan yang lainnya pun mengejarnya. Namun karena Mu Jiu menghalanginya, mereka akhirnya berhenti dan gagal menangkapnya karena Fu Ling menyandra Mu Jiu. Melihat Bai Suo begitu marah karena tidak berhasil membunuh Fu Ling, Fan Yue pun berusaha menenangkan amarahnya dan juga memeluknya. 别怪自己了。 谢谢你。 Bai Suo pun sadar kalau perjamuan ini ada rencana pembunuhan tersembunyi. Ia pun harus memberitahukan hal ini kepada semua orang. 聂石的预见画面必须要达成。 Dan benar sekali ternyata orang yang membantu Fu Ling merupakan Jenderal Kota Yi. Dan kini ia ingin bekerja sama dengan Fu Ling untuk membunuh Raja Yi demi menduduki tahtanya. 是没什么区别。叶将军告知议程所在。 Hingga keesokan harinya, Bai Suo memperingatkan klan Xian dan Siluman untuk selalu berhati-hati karena mereka diundang ke sini bukan hanya untuk perjamuan bela diri. Oleh karena itu ia meminta mereka untuk tidak melanjutkan perjamuan ini. Namun mereka menganggap kalau Bai Suo telah berbohong supaya Bai Suo memenangkan perjamuan tersebut, yang membuat Bai Suo begitu kesal kepada mereka karena tidak mempercayai dirinya. 既没有抢到的机会，你们又何必去冒险？ Setelah itu Fan Yue yang ingin ikut ke perjamuan, namun mereka bertiga mencegahnya karena Fan Yue yang masih terluka. Namun Fan Yue tetap bersikeras ingin ikut untuk melindungi Bai Suo. 我陪你一块儿去。 不行， Lalu Mu Jiu juga datang menemui mereka dan ia menyerahkan bunga hati api kedua kepada Bai Suo karena sebelumnya Bai Suo telah menyelamatkannya. Bahkan ia juga ingin ikut untuk membantu mereka mencari adiknya Tianhuo dan Bai Suo pun mengizinkannya untuk ikut membantu. Setelah itu Tianhuo dan Changsan merasa heran kenapa sikap Fan Yue bisa seperti ini. Padahal ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, Fan Yue merupakan orang yang dingin dan kejam. Pembicaraan itu pun didengar oleh Fan Yue yang menemui mereka dan mereka pun terpaksa memberitahukannya kalau Fan Yue sudah berubah. Hal itu membuat Fan Yue merasa penasaran dan meminta mereka untuk mengatakan yang sebenarnya tentang sikap dirinya di waktu dulu. Mereka pun memberitahukan semuanya, bahkan tentang hubungan Fan Yue dan Bai Suo sebenarnya bukan merupakan seorang kekasih, yang membuat Fan Yue begitu terkejut. Setelah Fan Yue mengetahui Bai Suo telah membohonginya, Fan Yue tetap tidak marah, namun ia merasa kecewa kepadanya.
Singkatnya, ketika dalam perjalanan menuju perjamuan, sesaat mereka berhenti untuk merayakan festival sebentar dengan menulis di lampu lentera. Dan di sini Fan Yue memberitahukan Bai Suo kalau sebenarnya ia sudah mengetahui bahwa mereka bukan sepasang kekasih. Bai Suo yang terkejut karena Fan Yue sudah mengetahuinya, dan di sini ia takut Fan Yue marah. Namun ternyata Fan Yue tidak marah dan ia justru meminta maaf karena sikap dulunya begitu kejam terhadap Bai Suo. Oleh karena itu mulai hari ini ia akan melindunginya untuk menebus permintaan maafnya tersebut. Ketika perjamuan selanjutnya akan dimulai, rencana Raja Yi pun mulai terlihat, yaitu ingin mengambil semua bunga api hati yang kini berada di tangan Bai Suo dengan rencana pembunuhan mengorbankan klan Xian dan siluman yang kini sudah berkumpul. Mereka yang berhasil mengumpulkan energinya untuk mengeluarkan bunga api hati ketiga, Raja Yi pun langsung melakukan rencananya tersebut. Tian Huo lalu meminta Bai Suo untuk pergi ke bawah tanah untuk mencari keberadaan adiknya, sementara ia akan mencegah Raja Yi. Dan ternyata di bawah tanah juga sudah ada Fu Ling yang langsung mencoba menghalangi mereka. Kembali kepada Tian Huo yang memperingatkan ayahnya untuk tidak melakukan semua ini demi ambisinya menjadikan adiknya seorang dewa. Sang ayah rela mengorbankan semua orang, namun sang ayah tidak mendengarnya karena ia hanya ingin anak keduanya itu selamat dan tidak berubah lagi menjadi aura jahat. Jenderal Yi pun langsung tertawa dan mengatakan kalau itu tidak akan pernah terjadi. Ternyata dulu yang telah menyuruh sang raja untuk mengorbankan sang ratu itu merupakan rencana Jenderal Yi. Bahkan selama ini Jenderal Yi juga telah menyembunyikan kekuatannya agar tidak dicurigai oleh sang raja karena ambisinya dari dulu memang ingin menyingkirkannya. Hingga pada akhirnya, sang raja pun mati, yang membuat Tian Huo begitu bersedih karena selama ini ia telah menuduh sang ayah telah membunuh ibunya. Mengetahui itu semua, Tian Huo yang marah langsung mencoba menyerang Jenderal Yi. Sementara itu lagi-lagi Fu Ling kembali mempermainkan Bai Suo dengan menyiksa dua orang yang disayanginya. Ia melakukannya karena iri dengan kebahagiaan Bai Suo sehingga ingin membuatnya menderita. Dan kini ia meminta Bai Suo untuk memilih di antara Fan Yue atau Chong Zhao. Ia pun begitu senang melihat Bai Suo menderita. Bahkan ia menyakiti Fan Yue agar Bai Suo cepat memilih siapa yang ingin diselamatkannya. Dan dengan berbagai pertimbangan Bai Suo pun memilih menyelamatkan Fan Yue. Fan Yue pun terkejut karena ia pikir Bai Suo akan menyelamatkan Chong Zhao. Lalu tak lama kemudian Jenderal Yi pun datang dengan meminta Fu Ling untuk melakukan ritual karena kini 3 bunga api hati sudah dikumpulkan. Jenderal Yi melakukan ini semua dan bekerja sama dengan Fu Ling karena menganggap kalau ritual ini digunakan untuk menjadikan putra Raja Yi sebagai seorang dewa agar ia bisa meminta permohonan untuk menjadikan dia sebagai seorang raja. Namun ternyata ia juga telah dibohongi oleh Fu Ling karena formasi ini bukan untuk menciptakan dewa, melainkan menciptakan pembunuh. Mengetahui hal itu, tiba-tiba ia pun diserang olehnya hingga ia pun mati di tempat. Setelah itu Fu Ling membangunkan Huayang untuk menjadikannya senjata pembunuh. Ia meminta Huayang mencabut pedang Yi dan membunuh Bai Suo. Dan beruntungnya ingatan Fan Yue sudah kembali sehingga di saat ia melihat Bai Suo dalam bahaya, ia pun menggunakan kekuatannya secara paksa untuk menyelamatkannya.
Ketika Fan Yue menggunakan kekuatannya untuk menghentikan wayang yang ingin membunuh Bai Suo, tiba-tiba 7 segel jiwa Fan Yue menyala, yang artinya salah satu bintangnya akan padam. Namun meskipun begitu, Fan Yue akan tetap menepati janjinya untuk melindungi Bai Suo. Lalu emosi kedua akhirnya muncul dari tubuhnya wayang, dan emosi tersebut yaitu emosi pembunuh. Kemudian Fan Yue pun membantu Bai Suo untuk mendapatkan emosi tersebut. Pedang Yi yang telah tercabut ini membuat pondasi kota Yi ini rusak dan akan hancur. Sementara itu Fu Ling menyelamatkan Zhong Zhao dan membawanya pergi dari sana. Terlihat keruntuhan ini bisa dihentikan jika mereka menancapkan kembali pedang Yi ini. Kemudian Fan Yue mencoba mengambil pedang tersebut dan mengembalikan ke tempatnya. Namun kekuatan Fan Yue tidak cukup sehingga Bai Suo maju dan ia berhasil menancapkannya karena bantuan batu tanpa emosi. Setelah berhasil menancapkan pedang Yi, tiba-tiba Bai Suo mendapatkan kekuatan tambahan dan ia diakui sebagai Raja Kota Yi selanjutnya. Fan Yue yang melihat kekuatan pedang Yi akan meledak, ia langsung menarik Bai Suo dan melindunginya. Hal ini membuat Fan Yue terluka lagi, namun ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada Bai Suo. Singkatnya, ketika kembali ke dunia manusia, Fan Yue yang kesakitan dan bintang jiwanya hanya tersisa 2. Hal ini menandakan hidupnya tidak akan lama lagi. Jika Fan Yue tidak mendapatkan kekuatan batu tanpa emosi, maka Fan Yue akan musnah setelah 7 bintang padam. Tian Huo lalu memberitahukan hal itu kepada Bai Suo, dan inilah sebabnya mereka ingin segera mengaktifkan batu tanpa emosi untuk menyelamatkan Fan Yue, yang membuat Bai Suo sangatlah terkejut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundanus.